Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep roti Maryam atau roti canai yang rasanya itu gurih, lembut, empuk, namun berlapis seperti mie. Menurut sejarahnya, roti Maryam ini atau roti canai berasal dari India dan biasanya dimakan bersama dengan kari. Bahan-bahannya adalah: siapkan 375 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian 5 sendok makan mentega, kemudian cairkan 200 ml susu cair, 2 sendok teh gula pasir, 1 kuning telur, hanya kuningnya saja ya, 1 sendok teh garam atau sesuai selera, dan 1 sendok teh vanili. Untuk vanilinya ini hanya opsional ya, bisa ditambah bisa tidak. Cara membuatnya: cuci tangan hingga bersih sebelum melakukan aktivitas ini atau gunakan sarung tangan plastik. Kemudian siapkan sebuah wadah, campurkan tepung terigu, garam, lalu sisihkan sejenak, dan dalam wadah lain tuang susu cairnya. Kemudian tambahkan kuning telurnya sebanyak 1 saja. Jangan lupa untuk mencuci telurnya terlebih dahulu sebelum digunakan, agar pada saat kita memecahkan telurnya ini kotorannya tidak jatuh ke dalam mangkuknya ya. Kemudian tambahkan gula pasirnya dan vanili. Untuk vanilinya ini bisa di skip jika tidak ada ya. Dan setelah itu 3 sendok makan mentega yang telah kita cairkan terlebih dahulu. Sisanya kita sisihkan untuk mengolesi roti canainya ini ya nanti. Kemudian kocok dan campurkan ke dalam terigunya sedikit demi sedikit. Nah, seperti ini ya. Secara bertahap saja agar cairannya ini dapat merata di seluruh permukaan terigunya. Setelah itu uleni, namun tidak perlu terlalu kalis ya. Jika terlalu kalis maka adonannya akan menjadi keras. Jadi cukup ditekuk-tekuk saja seperti ini sampai tercampur rata. Seperti pada saat kita membuat pie. Nah, seperti ini ya. Cukup ditekuk-tekuk saja. Tidak perlu terlalu kalis. Nah, seperti ini cukup ya. Kemudian bagi adonan menjadi 8 bagian untuk ukuran yang sedang. Jika ingin ukurannya lebih kecil bisa dibagi menjadi 10. Dan jika lebih besar lagi, bagi saja menjadi 6. Di sini Wangi Pandan membaginya menjadi 8. Kemudian bulatkan terlebih dahulu adonan ini. Tidak usah terlalu bulat, tidak apa-apa ya. Dan celupkan ke dalam minyak goreng seperti ini ya. Untuk minyak gorengnya ini bisa juga langsung direndamkan rotinya atau adonannya ini di dalam minyaknya ya. Namun Wangi Pandan hanya mengoleskan begini saja ya, agar tidak terlalu banyak minyak. Nah, setelah seperti ini tutup dan biarkan selama kurang lebih 2 jam. Minimal 1,5 jam ya, jangan terlalu cepat.
cepat. Nah, setelah 2 jam, adonan ini pun siap untuk dibentuk. Adonan ini akan terlihat lebih empuk dan lebih berminyak daripada sebelumnya ya, seperti ini. Berminyak sekali. Kemudian siapkan alas adonan dan letakkan adonan ini, lalu kita pipihkan satu persatu. Pipihkan adonan hingga ketebalan di bawah setengah sentimeter. Setelah itu, olesi permukaannya menggunakan mentega cair hingga seluruhnya terlumuri dengan mentega ini ya. Kemudian potong memanjang seperti ini. Bisa menggunakan pisau biasa atau menggunakan scraper ya, sama saja. Setelah itu, gulung adonan ini hingga membentuk satu bagian yang memanjang seperti ini. Kemudian bentuk melingkar dan tekuk bagian bawahnya, kemudian kita tekan menggunakan jari. Tidak perlu menggunakan rolling pin lagi ya, agar pada saat adonan ini telah matang, lapisannya dapat terlihat. Jika kita menggunakan rolling pin, maka lapisan-lapisannya akan melekat satu sama lain. Nah, seperti ini saja cukup ya. Lanjutkan dengan sisanya sampai seluruhnya terbentuk melingkar seperti ini. Nah, sahabat, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe channel ini ya, untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini. Karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Terima kasih sebelumnya. Nah, roti canai atau roti Mariam ini siap untuk kita panggang. Gunakan api sedang cenderung kecil agar bagiannya tidak mudah gosong. Maksudnya bagian luarnya ya. Kemudian letakkan rotinya dan dibalik-balik hingga berwarna kecoklatan seperti ini. Jangan terlalu lama ya, agar tidak kering bagian luarnya. Dan roti ini pun siap untuk disajikan hangat-hangat. Bisa menggunakan gula halus atau diberi topping susu kental manis dan parutan keju atau meses. Sesuaikan saja dengan selera sahabat. Roti canai ini rasanya sangat gurih dan teksturnya lembut. Terima kasih sahabat telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.